Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan diri, nama saya Rahmulana dengan NPM 2255061002 dan teman saya. Saya Muhammad Zikri Rofa dengan nomor NPM 2255061022. Di video kali ini kami akan membahas tentang data spasial Kota Bandar Lampung sebagai syarat UTS mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Untuk pendahuluannya, Kota Bandar Lampung itu adalah sebuah kota yang terletak di kawasan Teluk Lampung, berada di bagian paling selatan Pulau Sumatera. Kota ini mencakup area seluas 197,22 km persegi dan terbagi ke dalam 20 kecamatan serta 126 kelurahan. Secara geografis, posisinya berada pada koordinat antara 5 derajat 20 hingga 5 derajat 30 lintang selatan dan 105 derajat 8 hingga 105 derajat 7 bujur timur. Wilayah Kota Bandar Lampung berbatasan langsung dengan Kabupaten Lampung Selatan di bagian utara, kemudian Kabupaten Pesawaran di bagian barat, Tanjung Bintang di timur, dan berbatasan dengan Teluk Lampung di sisi selatan. Untuk analisis kali ini kami memanfaatkan data yang kami peroleh dari website BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BIG, Badan Informasi Geospasial, kemudian website Lapagis, kemudian OpenStreetMap yang sudah tersedia di QGIS, dan Google Earth yang dapat kita tarik ke dalam QGIS juga. Untuk bagian pertama itu untuk peta administrasi Kota Bandar Lampung, seperti yang terlihat inilah wilayah Kota Bandar Lampung. Ini memanfaatkan street map, kemudian batas kabupaten dan batas kecamatan untuk bisa menghasilkan peta administratif ini yang dapat menampilkan pembatasan tiap kecamatannya dalam garis itu, sesuai pada legenda di sini. Kemudian untuk potensi Gunung Merapi, kita ambil skala yang lebih luas, yaitu Provinsi Lampung. Di sini terlihat di bagian Gunung Sincar, Kincau ini dia dapat ada ada tiga area yang gunung berapinya masih aktif. Di bagian bawah sini itu Gunung Rajabasa dan ini Gunung Krakatau. Jadi ada tiga potensi bencana gunung berapi pada Provinsi Lampung. Dan yang rawan sekali itu adalah dua ini. Dan karena itu lebih dekat ke kota Bandar Lampung ya. Kemudian untuk potensi tsunami-nya itu di bibir pantai atau di pesisir itu ada daerah-daerah yang di Lampung Selatan itu terlihat di sini, bagian biru ini, itu daerahnya sangat berpotensi terjadi tsunami. Karena di sana arus ombaknya sangat kuat, serta terdapat pemicu dari letusan gunung Merapi atau gempa bumi. Kemudian untuk potensi banjirnya, karena di Lampung ini juga ada aliran sungai, itu dia memungkinkan terjadi banjir, serta di bagian ini, di bagian banjir bandang itu adalah tempat yang paling berpotensi terjadi banjir besar gitu. Jadi semakin putih itu menandakan area itu akan semakin berpotensi terkena banjir bandang dikarenakan terdapat aliran sungai serta curah hujan yang tinggi dan biasanya terdapat penumpukan sampah di suatu titik yang membuat banjir terjadi. Kemudian untuk bagian interpretasi saya serahkan ke Zero. Oke, untuk selanjutnya kondisi lingkungan wilayah Bandar Lampung. Nah, di sini terdapat topografi dan iklim yang sudah dianalisis, yaitu memiliki luas 197,22 km kilometer persegi yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Ketinggian wilayah bervariasi mulai dari daratan rendah hingga berbukit yang mempengaruhi potensi bencana seperti tanah longsor. Curah hujan cukup tinggi, terutama di musim penghujan yang meningkat risiko banjir di beberapa kawasan yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Rehan teman saya. Lalu untuk kondisi demografi, jumlah penduduk pada tahun 2020 mencapai 1.166 66 jiwa dengan laju pertumbuhan 2,7% per tahun. Populasi didominasi oleh usia produktif 30 sampai 34 tahun yang menunjukkan dinamika ekonomi yang kuat. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kecamatan Kedaton, Kecamatan Bumi Waras. Kepadatan terendah berada di Kecamatan Teluk Betung Barat. Lalu untuk resiko bencana,
Kota Bandar Lampung memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap beberapa bencana seperti banjir, kerugiannya mencapai 610,77 miliar rupiah, luas terdampak 1.480. Lalu untuk tanah longsor kerugiannya mencapai 127,28 miliar rupiah, luas terdampak yaitu 1.021. Lalu cuaca ekstrim kerugiannya mencapai 748,31 miliar rupiah. Lalu untuk kekeringan penduduk terpapar 939,195 jiwa. Lalu untuk korelasi kondisi lingkungan dan lokasi fasilitas umum, korelasi dengan rumah sakit. Nah, Rumah Sakit Advent yang terletak di Kedaton berada di kawasan dengan kepadatan tinggi dan akses transportasi yang baik, menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan cenderung ditempatkan di daerah dengan populasi besar. Wilayah pesisir seperti Teluk Betung Selatan yang beresiko terhadap tsunami memiliki lebih sedikit rumah sakit besar yang dapat menjadi tantangan dalam kondisi darurat. Lalu untuk korelasi dengan pusat perbelanjaan, kawasan Tanjung Karang, Enggal, dan Kemiling sebagai pusat perdagangan utama memiliki kepadatan penduduk tinggi dan merupakan simpul transportasi utama mendukung keberadaan pusat perbelanjaan seperti Central Plaza dan Pasar Koga. Beberapa wilayah dengan potensi banjir seperti Halim dan Sukarame juga memiliki aktivitas perdagangan tinggi yang memerlukan strategi mitigasi banjir untuk melindungi aset ekonomi. Korelasi dengan pusat sekolah. Nah, sebagian besar sekolah menengah atas negeri di Bandar Lampung berlokasi di kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Tanjung Karang Pusat, Kedaton, dan Rajabasa. Sekolah di daerah Teluk Betung Barat lebih sedikit karena wilayahnya memiliki kepadatan penduduk yang rendah dan topografi yang berbukit yang dapat beresiko terhadap tanah longsor. Aksesibilitas terhadap sekolah juga dipengaruhi oleh trayek angkutan umum, di mana beberapa wilayah masih belum terlayani dengan baik oleh transportasi umum. Nah, jaringan jalan dan transportasi wilayah Bandar Lampung. Sistem transportasi di Kota Bandar Lampung, transportasi darat itu terdapat stasiun utama di Kota Bandar Lampung adalah Stasiun Tanjung Karang. Transportasi laut, Pelabuhan Bakauheni merupakan jalur utama transportasi laut yang menghubungkan Lampung dengan Pulau Jawa. Transportasi udara itu terdapat Bandara Raden Inten II melayani penerbangan dari dan ke beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Batam, dan Medan. Jaringan jalan dan transportasi di Kota Bandar Lampung terdiri dari jaringan jalan terlihat cukup komprehensif dan menghubungkan hampir semua kecamatan. Akses jalan utama banyak terkonsentrasi di pusat kota dan mengarah ke arah timur dan selatan, mendukung konektivitas antara wilayah terutama menuju area pendidikan, niaga, dan rumah sakit. Namun di daerah-daerah seperti Padang Cermin dan bagian barat Teluk Betung Barat memiliki akses jalan yang lebih terbatas dikarenakan kondisi geografis berupa perairan dan topografi yang menantang. Nah, dari kesimpulan presentasi kami dan juga rekomendasi dari kami itu yaitu Kota Bandar Lampung memiliki kondisi geografis yang bervariasi, mulai dari daratan rendah hingga perbukitan yang turut mempengaruhi tingkat kerentanan terhadap bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Sementara itu, sebagian wilayah selatan dan barat kota masih didominasi oleh area alami yang cukup luas. Pusat kegiatan ekonomi dan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, serta pusat perbelanjaan umumnya terpusat di kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi dan akses jalan yang baik, seperti Tanjung Karang Pusat dan Kedaton. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap layanan dasar, terutama di daerah pesisir dan wilayah berbukit yang infrastrukturnya belum sepenuhnya berkembang. Meski sistem transportasi kota didukung oleh jalur kereta, pelabuhan, dan bandara, kemacetan masih terjadi di titik-titik strategis. Untuk mengatasi hal ini diperlukan perencanaan tata ruang yang lebih menyeluruh, termasuk peningkatan infrastruktur jalan di daerah pesisir dan barat yang masih terbatas. Pengembangan sistem transportasi umum seperti bus rapid transit atau BRT sangat diperlukan guna meningkatkan mobilitas warga. Selain itu, distribusi fasilitas layanan publik harus diperluas agar masyarakat di wilayah pinggiran tetap
mendapatkan akses yang setara. Upaya mitigasi bencana juga perlu diperkuat melalui sistem peringatan dini, edukasi masyarakat, dan peningkatan sistem drainase juga guna mempengaruhi dampak dari bencana yang kerap terjadi. Saya kembalikan kepada teman saya Rehan. Baik, terima kasih Zero. Dan dengan demikian presentasi kami berakhir. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.